فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali pada pembacaan kitab Al-Jami'us Shahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari sisi landasan hukum berupa ayat dan juga hadis-hadis yang sahih. Pada pembahasan pengesahan Rabb semesta alam, materi tauhid, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Pada pertemuan kita malam hari ini kita akan ambil judul bab yang baru. Dan bab ini sebenarnya memiliki artinya hubungan dengan yang sebelumnya. Kita akan sebutkan nantinya. Bunyi judul babnya kata sang penulis, bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid serta ia juga mengampuni dosa-dosa. Kita katakan bahwasanya judul bab ini memiliki keterkaitan dengan yang sebelumnya. Sang penulis setelah beliau bawakan kepada kita judul bab yang barusan kita selesai pada pertemuan malam terakhir. Tauhid adalah kewajiban pertama kali bagi setiap hamba. Beliau ingin ajarkan kepada kita juga bahwasanya apa? Tauhid memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, memiliki kemuliaan. Agar supaya orang termotivasi ingin mempelajari tauhid, mengenal lebih dalam tentang tauhid, serta termotivasi juga untuk mengamalkan tauhid. Nanti akan datang juga pada judul-judul bab yang setelahnya, ya sekaligus adalah mendakwakan tauhid. Jadi tauhid memiliki keutamaan. Dan sekian banyak dalil, satu ayat dan juga beberapa hadis kita akan baca nantinya, seluruhnya membuktikan kepada kita bahwasanya tauhid memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Di antara keutamaan dari tauhid adalah penghapus dosa. Kita jumpai nanti dari judul bab. Adapun perincian tentang apa saja keutamaan dari tauhid kita akan dapati nanti dari hadis satu persatu. Akan kita kupas keutamaan apa yang terkandung dari masing-masing hadis tersebut. Landasan hukum pertama berupa ayat. Kita baca kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Qala Allah taala, berkata Allah yang Maha Tinggi, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya potongan ayat dari surat An-Nisa, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa dia disekutui. Allah tidak mengampuni ketika seorang hamba menyekutukannya dengan seluruh jenis, menyekutukan Allah dengan seluruh macam ragam daripada kesyirikan. Allah tidak mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain daripada dosa itu, dosa kesyirikan, bagi siapa yang Dia kehendaki. Dari ayat ini, dari ucapan para ulama mengambil dari landasan hukum semacam ini dan yang semisalnya, menerangkan bahwasanya amalan yang paling mulia secara mutlak adalah tauhid. Karena tauhid memiliki keutamaan, kemuliaan yang kita dapati nanti dari kajian pada judul bab ini. Serta kejelekan yang paling jelek atau keburukan yang paling buruk adalah kesyirikan. Karena kenapa? Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia menyekutukan Allah, Allah tidak akan ampuni dia. Menghadap ke hadapan Allah di alam akhirat, Allah tidak akan ampuni dia. Adapun dosa selain dosa syirik, Allah akan pun ampuni. Dosa besar sekalipun. Nah, semisal mencuri, merampok, berzina,
berjudi, menunggu minuman keras, al-muhim dosa-dosa yang terdapat ancaman neraka, laknat, dijauhkan dari rahmat Allah, dicela di dalam Al-Quran dan hadis. Kategorinya adalah dosa besar, namun masih ada peluang untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni, berbeda dengan dosa kesyirikan. Peluang bagi pelaku dosa besar yang ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia memiliki tauhid. Ini dia, ketika ada tauhid di dalam dadanya, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Allah akan ampuni dia sebesar apapun dosanya dia. Jadi di sini ayat yang paling pertama beliau bawakan kepada kita bahwasanya tauhid mengampuni dosa. Di antara keutamaan tauhid adalah seseorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tauhid, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang lainnya. Yang penting tauhid. Yang penting tidak syirik. Dan ini barakallahu fikum jami'an, harapan terbesar dari seorang hamba untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tauhidnya. Akan datang nanti bahwasanya tauhid yang bermanfaat dan berguna di sini ada syaratnya, ada kriterianya, ada prosedurnya. Kapan tauhid itu dikatakan sahih? Nanti akan datang pada judul-judul bab yang lainnya. Jadi landasan hukum yang pertama yang berupa ayat dari surat An-Nisa keterkaitan dengan judul bab di atas bahwasanya pelaku tauhid akan terampuni dosa-dosa dia selain daripada kesyirikan. Hindari kesyirikan karena dosa syirik Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Artinya ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan syirik, khalas. Akan datang juga dari dalil-dalil yang lain berupa hadis bahwasanya pelaku kesyirikan kekal di neraka, waliyadzubillah. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Naam Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, masuk di dalamnya Yahudi dan Nasara. Demikian juga orang musyrik. Ini orang musyrik yang menyekutukan Allah dalam beribadah. Fi nari jahannam, mereka di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Makna dari kata kekal artinya tidak akan pernah keluar. Sama sekali. Di dalam neraka, apa isi neraka? Siksa, azab, hukuman. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah. Jadi poin pertama yang kita petik berkaitan dengan judul bab pada landasan hukum ayat surat An-Nisa, nah, pelaku tauhid terampuni dosa-dosanya. Yang penting tidak melakukan kesyirikan. Kita baca landasan hukum yang kedua berupa hadis kali ini. Kata Syekh Abu Amr As-Sab'un, nomor hadis yang ke-70. Urutan ke-70 dari keseluruhan hadis dalam kitab ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari semoga Allah taala merahmatinya, namanya Muhammad Ibn Ismail bin Mughirah Al-Bukhari. Bukhari masuk daerah Rusia, sekitaran Kyrgyzstan atau Kyrgyzstan. Dan kuburannya ma'ruf. Masjidnya juga ada, namanya Masjid Imam Bukhari. Rahimahullah. Qala haddatsana Umar bin Hafs bin Giyas, guru dari Imam Bukhari namanya Umar bin Hafs bin Giyas. Kunyanya Abu Hafs Al-Kufi. Dan dia thiqah. Thiqah artinya terpercaya. Qala haddatsana Abi, namanya Umar bin Hafs bin Giyas. Nah, bapaknya juga adalah thiqah. Kalau Umar bin Hafs kunyanya Abu Hafs. Kalau Hafs bin Giyas namanya atau nama kunyanya Abu Umar, dua-duanya thiqah. Qala haddatsana Al-A'mash, A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, Abu Muhammad.
imam. Qala haddatsani Ibrahim An-Nakhai. Nah, murid dari Ibnu Mas'ud. Punyanya Abu Imran, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. An Alqamah bin Qais. Juga An-Nakhai. Punyanya Abu Syabal. Siqah. An Abdullah bin Mas'ud. Atau an Abdullah. Abdullah ketika ditelakkan di generasi ini dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Abu Abdurrahman. Sahabat jalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dia bahwasanya man arada ayaqra al-Qur'an fadhlan kama unzil falyaqra inda ibni ummi abdin. Barang siapa yang mau membaca Al-Qur'an murni sebagaimana turunnya maka bacalah di sisi Abdullah bin Mas'ud ibni ummi abdin. Bahkan dia adalah guru dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang dijuluki oleh dia sendiri turjuman Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud memuji muridnya Ibnu Abbas, turjuman Al-Quran, penterjemahnya Al-Quran. Tapi bagaimana dengan gurunya? Muridnya saja penterjemah Al-Quran. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memuji bahwasanya "Lau a'lamu anna ahadan a'lama bil Qur'ani minni la darabtu ilaihi matiyati." Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa seandainya aku mengetahui sekarang di penduduk bumi ada yang lebih alim daripadaku tentang Al-Quran, niscaya aku akan arahkan kendaraanku menuju kepada dia. Tidak ada yang lebih alim terhadap Al-Quran di permukaan bumi kecuali dia. Dia katakan seandainya ada, aku akan arahkan kendaraanku, aku akan pergi belajar. Namun tidak ada. Artinya dia adalah alim dalam Al-Quran. Sesuai dengan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Qala kata Abdullah bin Mas'ud, lamma nazalat, ketika turun ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika turun ayat dari surat Al-An'am, orang-orang yang beriman serta tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Lanjut ayatnya, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang memiliki rasa aman dan diberi petunjuk. Yang beriman tidak mencampur adukan keimanan dia dengan kezaliman. Ganjaran dari Allah kepada dia adalah rasa aman yang penuh sekaligus mendapatkan petunjuk. Nah, setelah turun ayat ini, kulna, kata kami yakni para sahabat, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsa. Wahai Rasulullah, siapa antara kita yang tidak menzalimi diri sendiri? Tidak pernah menzalimi dirinya. Karena yang dipahami oleh barakallahu fikum jami'an para sahabat bahwa kezaliman ada 3. Ini perlu untuk diketahui. Kezaliman terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang tersebut. Yakni menzalimi Allah. Allah dizalimi dengan cara apa? Tidak memberikan hak Allah. Telah terdahulu dari judul bab yang sebelumnya bahwasanya hak Allah adalah diibadahi. Yani orang yang tidak beribadah kepada Allah berarti dia menzalimi Allah. Nah, atau merampas hak-hak prerogatif Allah seperti sifat-sifat rububiyah, berarti dia merampas hak Allah, menzalimi Allah. Orang yang paling zalim di permukaan bumi Fir'aun alaihi laknatullah. Karena dia mengaku rububiyah. Ini kezaliman yang pertama, menzalimi Allah. Meskipun barakallahu fikum jami'an kezaliman siapapun tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tetap dikatakan kezaliman. Kezaliman jenis yang kedua adalah menzalimi sesama makhluk. Menzalimi sesama makhluk. Arti dari zalim adalah tidak memberikan haknya. Suami tidak memberikan nafkah kepada istri, berarti zalim. Orang tua tidak mendidik anaknya, berarti zalim. Anak tidak berbakti kepada orang tuanya, berarti zalim. Tetangga tidak berbuat baik kepada tetangganya, berarti zalim.
Seorang muslim tidak memberikan hak seorang muslim yang lain, juga zalim. Ya, artinya zalim kepada sesama makhluk. Bahkan binatang kalau disakiti juga dalam konsep agama Islam berarti menzalimi binatang. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ada orang yang masuk neraka karena kucing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalatil mar'atun nar fi hirra." Ada seorang wanita yang dia masuk ke dalam neraka dengan sebab kucing. Kemudian diperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, dia kurung di dalam sangkar. La hiya ta'amatha." Dia tidak memberikan makan kepada kucing tersebut, tetap dikurung. Namun dia tidak juga lepas, biarkan dia makan dari serangga-serangga di permukaan bumi. Dia kurung, dia tidak kasih makan. Seandainya dia melepas, dia tidak mendolimi. Atau seandainya dia kurung, namun dia kasih makan juga tidak mendolimi. Ada orang yang mendolimi kucing sebab masuk ke dalam neraka. Ini kedoliman jenis yang kedua. Kemudian kedoliman jenis yang ketiga, mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri. Apakah ada orang mendolimi diri sendiri? Ya ada. Ketika dia lapar tidak makan, ketika ngantuk tidak tidur, ketika bodoh tidak belajar, itu berarti mendolimi diri sendiri. Inilah 3 jenis kedoliman. Yang terbetik dalam pikiran sahabat ketika mendengar ayat tersebut, dengan keumuman kedoliman tadi yang kita jabarkan secara terperinci terdapat 3, akhirnya mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Ada di antara kita yang terjerumus dari salah satu di antara 3 jenis kedoliman tadi di atas. Artinya dengan konsep ayat yang turun tadi, kalau gitu kita tidak selamat. Orang-orang yang beriman namun tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedoliman. Ya kalau begitu kita tidak ada yang selamat dari ayat ini. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kama taqulun." Bukan seperti apa yang kalian anggap, bukan seperti apa yang kalian katakan. Karena mereka menganggap bahwa mendolimi diri sendiri juga berarti tidak mendapatkan keutamaan dari keimanan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Awalam tasma'u ila qauli Luqman li ibnihi, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Beliau katakan bahwasanya bukan seperti apa yang kalian katakan. Tidak mendolimi, tidak mencampur adukan dirinya, tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedoliman, yakni dengan kesyirikan. Jadi maksud tidak mencampur adukan keimanan dengan kedoliman hanya berlaku pada kedoliman jenis yang pertama, yakni merampas hak Allah, kesyirikan. Kedoliman dalam ayat ini yang dimaksud adalah kedoliman jenis yang pertama, yakni kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Boleh bawakan sekarang landasan hukum dari ayat yang lainnya. Jadi tafsir atau ayat Al-Quran mentafsirkan ayat yang lainnya, dan ini adalah tafsir Nabawiyah. Salah satu di antara tafsir Nabawiyah atau tafsir Salafiyah. Ayat mentafsirkan ayat, atau hadis mentafsirkan ayat Al-Quran, atau ucapan sahabat mentafsirkan ayat Al-Quran. Kalau tidak ada lagi konsep bahasa Arab mentafsirkan Al-Quran, dan tidak ada memahami Al-Quran selain daripada 4 cara tafsir ini. Tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri, tidak memahami Al-Quran dengan ilmu sains atau ilmu matematika, tidak memahami Al-Quran dengan cara mimpi. Nabi SAW mentafsirkan ayat dengan ayat. Tidakkah kalian mendengar kepada ucapan Luqman kepada putranya, wahai ananda, janganlah menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kedzaliman yang paling besar. Ini ayat ini, menyekutukan Allah, yakni kesyirikan adalah dosa besar. Kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Jadi ayat yang di atas yang turun, yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa ketika turun ayat ini, orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, maksud dari kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Nah, kesyirikan. Kalau begitu, orang yang mungkin pernah mendolimi orang lain atau pernah mendolimi diri sendiri tidak termaksud dalam ayat ini. Selama tauhidnya ada, hadis ini mentafsirkan ayat di atas bahwasanya ada peluang dosanya bisa diampuni. Itu maksud pembawaan sang penulis berdasarkan hadis ini. Selama dia tidak melakukan kesyirikan yang merupakan kedzaliman yang paling besar. Al-muhim tauhid. Entah engkau melakukan dosa apapun. Nah, sengaja atau tidak sengaja melakukan dosa, namun ketika engkau datang menghadap kepada Allah, memiliki tauhid di dalam dada, ada la ilaha illallah di dalam dada, ada peluang untuk Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa engkau. Ini tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Nah,
Akan datang juga nanti hadisnya yang berbunyi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, law ataitani biqarabil ardi khotoya thumma la tusyrik bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfirah." Wahai hamba-hambaku, seandainya pun engkau datang menghadap kepadaku dengan sepenuh bumi dosa-dosa, sepenuh bumi dosa. Dosa seberapa luasnya? Luas sekali. Namun seandainya pun dosa engkau seluas bumi, namun engkau datang menghadap kepadaku tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, artinya ada dibarengi dosa tersebut dengan tauhid, la ataituka biqarabiha maghfirah. Niscaya aku pun akan mendatangi engkau dengan sepenuh bumi itu juga ampunan. Jadi ampunan masih akan tetap ada bagi pelaku tauhid. Keutamaan tauhid. Jadi subhanallah, ketika kita mengetahui tentang satu keutamaan ini, barakallahu fikum jami'an, termotivasi dari kita bahwasanya intinya tauhid. Paling penting tauhid. Prioritas utama tauhid. Kalau gitu mulai dari hari ini dan seterusnya dan sampai akhir hayat menjemput kita, perbaiki tauhid kita. Karena itu merupakan tiket yang paling pertama dan utama untuk bisa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kita yang tidak punya dosa? Pasti ada. Masing-masing kita tahu. Nah, mungkin kalau kita mengingat dosa kita malu. Malu sendiri, orang lain tidak tahu. Namun selama kita pelaku tauhid, selama kita punya tauhid di dalam dada, nah insya Allah ada peluang untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang lainnya selain dosa-dosa kesyirikan. Tinggalkan kesyirikan. Amalkan tauhid. Meskipun mungkin ada sedikit ketergelinciran, baik itu dari sisi lisan atau hati atau anggota tubuh yang melakukan dosa, perbaiki tauhid, jaga tauhid, pelihara tauhid sampai akhir hayat. Ada juga peluang dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mengampuni dosa kita insyaallah taala. Nah, dan membuat kita penasaran apa saja amalan-amalan yang bisa barakallahu fikum jami'an menggiring kepada tauhid. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis-hadis yang lainnya juga pada lain kesempatan, barakallahu fikum jami'an. Dan ini materi pertama bahwasanya di antara keutamaan tauhid adalah mengampuni dosa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, apa yang lain kita akan lanjut pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.